N. Banyak gerak. O. Menguap. P. Menoleh ketika sholat. Q. Menahan berat. Menunda menyantap hidangan. R. Meludah ke depan. S. Tidak memperhatikan gerakan imam. ارجع فصل فإنك لم تصل حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Kembalilah dan salatlah, karena sesungguhnya kamu belum salat, hingga kamu tenang dalam rukuk, hingga kamu tenang dalam sujud, hingga kamu tenang dalam duduk. Dan lakukanlah hal itu dalam setiap salatmu. Hadis riwayat Bukhari. Salat yang tanpa tumaninah bisa tidak sah. Ketertiban dan ketenangan dalam salat adalah bagian penting dari kesempurnaan ibadah salat. إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. Bila salah seorang dari kalian menguap dalam salat, maka hendaklah ia menahannya sebisa mungkin. Karena sesungguhnya setan masuk melalui mulut yang terbuka karena menguap. Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks salat, menahan menguap menunjukkan kesungguhan, khusyuk, dan penghormatan terhadap ibadah. Setan disebut masuk sebagai bentuk perumpamaan bahwa saat seseorang menguap terbuka lebar dan lalai, setan bisa mengganggu kehusyukan dan konsentrasi dalam salat. عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلأس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berpaling, menoleh, dalam salat, maka beliau bersabda, itu adalah bentuk curian yang dicuri oleh setan dari salat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Berpaling, secara fisik atau dengan hati pikiran, dalam salat adalah bentuk sambaran pencopetan dari setan. Hal ini mengurangi pahala dan kehusyukan salat, meskipun tidak membatalkannya jika tidak berlebihan. كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melirik ke kanan dan ke kiri dalam salat, dan tidak memutar lehernya hingga ke belakang. Hadis riwayat Tirmidzi. Melirik dalam salat boleh, asal tidak mengganggu kehusyukan dan hanya dengan sudut mata, tidak dengan kepala. ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. Telah dikumandangkan iqamah untuk salat, maksudnya salat subuh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai salat dan beliau menoleh ke arah lembah. Hadis riwayat Abu Daud. Pada hari perang Hunain, beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah mengirim seorang penunggang kuda ke celah lembah untuk berjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memutar leher ke belakang secara berlebihan. نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. Beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melarang seseorang salat dalam keadaan menahan buang air kecil atau besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Segera melonggarkan tekanan bab agar lebih fokus, tidak terburu-buru, dan menjaga kesempurnaan salat. إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. Apabila makanan malam salah seorang di antara kalian telah dihidangkan dan iqamah salat telah dikumandangkan, maka mulailah dengan makan malam tersebut dan jangan tergesa-gesa sampai ia selesai darinya. Hadis riwayat Bukhari. Makan dulu jika lapar dan makanan telah dihidangkan, meskipun iqamah sudah dikumandangkan. Ini berlaku selagi waktu salat tidak habis, artinya jika salat masih dalam waktunya dan tidak dikhawatirkan akan terlewat ke waktu salat berikutnya.
Salah satu faktor yang mendukung kehusyukan dalam salat adalah kondisi fisik dan mental yang tenang. Karena itu, seseorang tidak seharusnya salat dalam keadaan terganggu oleh hal-hal mendasar seperti rasa lapar yang menyiksa. لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. Tidak sah salat, atau tidak sempurna salat, ketika ada makanan di hadapan, tidak pula salat dalam keadaan menahan dua hal kotor, buang air besar dan kecil. Hadis riwayat Muslim. Salat yang dilakukan dalam keadaan menahan hajat, buang air kecil, besar, lapar, kentut, muntah, madzi atau gangguan fisik lainnya, akan mengurangi kehusyukan dan kesempurnaan salat. Oleh karena itu, seseorang dianjurkan untuk menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat, agar bisa menunaikannya dengan tenang dan khusyuk. ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. Apa tingkah salah seorang di antara kalian berdiri menghadap Rabb-nya kemudian meludah di depannya? Apakah salah seorang dari kalian suka jika orang lain meludah tepat di wajahnya? Maka apabila seseorang meludah, hendaklah meludah di sebelah kiri, di bawah kakinya. Jika tidak menemukan tempat yang tepat, hendaklah dia melakukan ini, meludah ke pakaian, kemudian menggosokkan bagian pakaian, itu dengan sebagian lainnya. Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang harus meludah, hendaknya ke sebelah kiri, di bawah kakinya, jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, misalnya di masjid, maka bisa meludah secara halus ke pakaian, lalu membersihkannya dengan menggosok bagian kain tersebut. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. Barang siapa meludah, menyemburkan air liur ke arah kiblat, maka pada hari kiamat ludahnya datang kepadanya di antara kedua matanya. Hadis riwayat Abu Daud. Meludah ke arah kiblat bukan hanya tidak sopan secara lahiriah, tetapi juga mengandung konsekuensi akhirat yang berat. Maka, seorang muslim seharusnya meludah ke sebelah kiri dan bukan ke arah kiblat. Jika berada di masjid, bisa menggunakan tisu atau sapu tangan, lalu dibersihkan. Adab lahir mencerminkan kualitas hati dan keimanan. Idza qal, sami'a Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrah, hatta yaqa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan. ثم نقع سجودا بعده. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah mendengar orang yang memujinya, tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya, ruku, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud terlebih dahulu, kemudian kami baru sujud setelah beliau. Hadis riwayat Bukhari. Mengikuti imam dengan tertib, bukan mendahului atau bersamaan. Menunggu imam benar-benar selesai gerakan, baru makmum menyusul. Meneladani ketundukan dan kedisiplinan para sahabat dalam mengikuti Rasulullah. 11 Rokaat. Al-Fatihah tidak fasih. B. Mengeraskan Al-Quran menyakiti sekitarnya, menyuruh imam menunggu saat ruku. كل صلأة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. Setiap solat yang tidak dibaca di dalamnya Ummul Kitab, Al-Fatihah, maka solat itu adalah cacat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Membaca Al-Fatihah dalam solat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Tanpa membaca Al-Fatihah, solat dianggap cacat dan tidak sah, sehingga harus diulang agar sah dan diterima oleh Allah. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, melainkan pujian kepada Allah,
pengakuan atas keesaannya, dan doa yang dipanjatkan kepadanya. Orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah berarti tidak berdoa kepada Allah dalam salatnya. Dan ini bisa menunjukkan sikap sombong. Karena ia merasa cukup dengan gerakan saja tanpa menghubungkan hati dan lisan kepada Allah. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Membaca Al-Fatihah dengan lafaz yang benar adalah wajib. Membacanya dengan nada yang merdu saja tidak cukup. Jika maknanya berubah atau salah, maka solat tersebut tetap tidak sah. Karena tujuan utama membaca Al-Fatihah adalah untuk berdoa dan memuji Allah dengan benar, bukan sekadar melafalkan kata-kata tanpa makna yang tepat. Mengeraskan bacaan Al-Quran hingga mengganggu adalah salah karena menyakiti terhadap sesama. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ketahuilah, setiap dari kalian sedang bermunajat, berbisik kepada Tuhannya, maka janganlah kalian saling mengeraskan suara yang satu terhadap yang lain dalam bacaan Al-Quran." Hadis riwayat Abu Dawud. Menyuruh imam menunggu saat ruku adalah salah karena melanggar aturan solat berjamaah dan adab terhadap imam yang harus diikuti. Nabi bersabda, imam dijadikan untuk diikuti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.